Belasan santriwati masih ramai berbincang dan berkelakar di taman sekolah, tak jauh dari kantor guru. Mereka membincangkan rencana-rencana setelah lulus. Ada yang ingin belajar lagi di pesantren di kota lain untuk fokus menghafal Al-Quran, ada yang ingin melanjutkan belajar di kampus-kampus umum terkenal seperti UI dan UGM. Ada yang ingin meneruskan ke UIN, ada yang ingin ke Malaysia, ada yang ingin mencari beasiswa kuliah di Mesir, ada ingin belajar di Yaman, ada juga yang berterus terang akan bekerja membantu orang tua. Yang paling kasihan menurutku tetap si Aina. Lihat aja, dia paling-paling akan meneruskan jejak ibunya jadi TKW. Buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya, nilai UN-nya yang kebetulan tinggi tak akan menolongnya sama sekali. Nyinyir Neneng yang tidak menyadari bahwa Aina yang ia gunjing telah sampai di sampingnya bersama Zulfa. Jaga mulutmu, Neng, kata-kata Aina yang tegas membuat kaget Neneng dan semua yang ada di situ. Seketika suara riuh mereka sirna sesaat. Aku punya salah apa sih padamu? Neng, apa aku pernah menjahili kamu, pernah menyakiti kamu, sampai kau terus menghinaku, Hali? Siapa yang menghinamu? Santai saja, kau kira aku tidak dengar, kau kira aku tidak tahu. Kau terlalu sensitif. Nah, nggak usah sombong nilai unmu paling tinggi, terus sensitif begitu. Sensitif, sombong, apa nggak kebalik? Okelah, aku maafkan segala penghinaanmu pada diriku, terserah, kau boleh mengatakan apa saja tentang diriku, Neng, tapi tidak tentang ibuku. Kau tidak aku maafkan atas penghinaanmu pada ibuku. Kecuali apa? Kecuali kau mencabut kata-katamu, kau umumkan di depan seluruh santriwati, kau ngaku salah, lalu minta maaf dan bertaubat tidak akan mengulangi perbuatanmu. Kalau tidak, maka apa? Maka kau layak dicambuk 80 kali. Hah? Ngawur, emang aku budakmu yang bisa seenak perutmu kau cambuk? Lagian siapa sih yang menghina ibumu? Siapa? Belum ada 1 jam yang lalu kau menghinaku sambil menghina ibuku. Kau katakan aku ini anak haram seorang TKW yang serong di Arab, iya kan? Kau mengatakan begitu. Iya betul, tapi aku tidak menghina ibumu. Itu adalah kenyataan. Itu fakta. Ibumu TKW kan? Terus dia pulang dari Arab dalam kondisi hamil, lalu melahirkan anak perempuan di desanya, dan itu adalah kamu, itu fakta kan? Benar, ibuku TKW pulang dalam kondisi hamil, tapi ibuku tidak serong, aku bukan anak haram, kau menghina ibuku, menuduh ibuku berbuat keji, ini kotzaf, aku tidak terima. Dengar ya, Aina, aku mendapat informasi lengkap tentang ibumu dari sumber A1, sumber yang sangat bisa dipercaya. Kalau ibumu tidak serong, mana ayahmu, mana? Ayahku telah meninggal di Stockholm, Swedia, saat merampungkan S3, saat ibuku hamil 3 bulan mengandung diriku. Ibuku menikah di sana. Haha, ngarang, mana mungkin TKW di Arab menikah di Stockholm dengan mahasiswa S3, apalagi dengan orang Arab yang sedang S3, terus meninggal di sana. Kalau mengarang yang agak masuk akal sedikit Aina, dasar anak haram, segala cara ditempuh untuk meraih tujuan, termasuk mengarang cerita nggak masuk akal. Saya akan buktikan semua yang aku katakan benar, justru kamu yang menempuh segala cara untuk mencapai tujuan. Dan sayangnya meskipun cara haram kau tempuh, kau tidak meraih apa yang kau inginkan. Hai teman-teman, dengarkan semua, kita semua tahu, Neneng ini 2 semester terakhir ranking 1. Kita semua tahu, dan kita tahu, 3 bulan sebelum ujian, kepala madrasah menggembleng kita untuk persiapan ujian UN dengan mendatangkan tutor-tutor dari luar di samping guru-guru kita. Siang malam kita berjibaku dengan soal-soal sampai kurus badan kita. Tapi kita semua tahu, Neneng tidak ikut berjibaku dan berdarah-darah seperti kita. Kita mengerjakan tugas, dia santai dan tidur. Ketika ditanya sama bu guru,
Dia jawab, yang penting saya nanti bisa jawab UN dengan nilai tertinggi di provinsi. Kalian tahu apa sebabnya? Ternyata Neneng ini beli bocoran soal dari pacarnya. Seketika semua santriwati yang mendengar hal itu saling berpandangan antara percaya dan tidak percaya. Diam kau Aina, jangan memfitnah. Siapa yang beli soal? Siapa yang pacaran? Aku sobek mulutmu. Aina menyahut tenang. Dengarkan dulu, biar aku lanjutkan, setelah itu silakan sobek mulutku kalau bisa. Memang kau lihai dalam hal menyelinap keluar pesantren dengan alasan-alasan yang kau buat, dan para ustazah percaya sebab kau dianggap yang terpandai. Tapi aku tahu, diam-diam kau pacaran dengan Mas Roni, putranya Bu Munah, pemilik toko kelontong di sebelah pondok kan? Kau juga beli bocoran soal UN dari Mas Roni itu yang harganya per soal 300.000 kali 6 berarti 1.800.000, iya kan? Nggak usah mengelak, aku bisa hadirkan Mas Roni ke sini, kalau aku mau, sebab dia juga nawari aku supaya beli bocoran soal darinya. Selain kau, ada 4 anak lain yang ikut beli bocoran soal itu darinya. Salah satunya tidak lulus UN, kau dan 4 anak itu ditipu sama Mas Roni kan? Dia ngaku padenya orang penting dinas pendidikan kabupaten yang bisa mengambil soal ujian untuk UN. Ternyata soal yang kau beli tidak sama dengan soal UN. Itulah kenapa nilai UN kamu jeblok, bahkan kau sangat kalah sama Rohmatun yang sering kau hina dengan panggilan gendut itu. Kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Biasanya kau terbaik, kini kau jeblok, masih untung kau lulus. Lalu kau bikin fitnah untuk melampiaskan kekecewaanmu itu. Ayo, ngaku aja kalau semua yang aku katakan ini benar. Neneng mendengar kata-kata Aina itu dengan muka memerah dan kemarahan yang memuncak. Tukang fitnah, kau memfitnahku, aku tidak terima. Aku sobek mulutmu, kurang ajar. Tiba-tiba Neneng menyerang Aina. Dengan sangat cepat, tangan kanannya menamparkan muka Aina. Tapi sungguh di luar dugaan Neneng dan siapapun di situ. Dengan tenang Aina menghindar sambil mengirim pukulan yang telak mengenai pelipis Neneng. Neneng bertambah kalap. Ia langsung menerkam Aina. Dengan gesit, Aina menghindar dan menendang pantat Neneng. Tanpa dikomando, Zulfa, Rohmatun dan orang-orang yang ada di situ tertawa melihat kejadian itu. Neneng semakin murka. Ia merasa menjadi bahan ejekan. Neneng melihat kursi tua yang rusak ada di dekatnya. Mengambil potongan kayu kaki kursi, lalu menyerang Aina. 2 kali Neneng menyabetkan kayu itu ke arah Aina namun meleset. Neneng benar-benar serius ingin menghajar Aina. Kali ini Aina lebih waspada. Ia mengangkat rok bawahannya sehingga tampaklah celana trainingnya. Neneng menyerang dengan sekuat tenaga. Aina menghindar dan dengan sangat cepat ia melancarkan tendangan memutar yang tepat mengenai pinggang Neneng. Ahakah, Neneng mengaduh. Lalu jatuh terjerembab dengan muka tepat mengenai batu bata yang menjadi hiasan taman. Neneng sempat mengerang, lalu pingsan dengan bibir pecah dan muka berdarah. Yang merasa temannya Neneng, terutama yang ikut beli bocoran soal UN bareng dia, itu temannya ditolong bawa ke balai kesehatan, kata Aina kalem. Lalu dengan tenang melangkah pergi meninggalkan taman itu.